Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Septa Rigza dengan NIM 2210903066. Saya mahasiswa Universitas Pamulang Serang. Saya mengambil prodi atau jurusan Teknik Mesin dan tergabung ke dalam kelas reguler B di semester 3. Tugas ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas proyek pembuatan video edukasi terkait mata kuliah pemilihan bahan dan proses yang diampu oleh Bapak dosen Joni Arif, STMT, yang dimana materi saya kali ini membahas tentang pemilihan bahan dan proses berupa stainless steel atau baja tahan karat. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Stainless steel dan tool steel. Ini materi yang akan saya bahas. Nah, pada materi kali ini terdapat overview atau bahasan-bahasan yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi dari stainless steel dan efek unsur pada stainless steel itu sendiri. Selanjutnya juga saya mungkin akan beberapa pembahasan lainnya yaitu berupa tool steel atau baja perkakas. Dan juga nanti ada pembahasan terkait klasifikasi tool steel itu sendiri, pemilihan tool steel, dan karakteristik dari tool steel, serta di akhir ada pengelompokan tool steel. Dan nanti juga di akhir akan saya tambahkan contoh soal, yang dimana contoh soal tersebut berkaitan dengan stainless steel yang tahan atau resistance terhadap perpindahan panas. Jadi di akhir presentasi saya, di akhir penjelasan saya akan memberikan salah satu contoh soal serta penyelesaiannya terkait perpindahan panas terhadap besi atau baja tahan karat ini atau stainless steel. Bahasan yang pertama yaitu berupa definisi dari stainless steel itu sendiri. Nah, stainless steel itu apa sih? Stainless steel dalam bahasa Indonesianya berarti baja tahan karat. Baja tahan karat adalah senyawa besi yang mengandung setidaknya 10,5% sampai 12% kromium untuk mencegah proses pengaratan. Nah, di dalam baja tahan karat atau stainless steel ini, dia tidak murni, pure 100%. Senyawa yang di dalam baja itu hanyalah ferrum atau ferros itu sendiri. Jadi ada unsur atau senyawa paduan lainnya yang terkandung di dalam stainless steel. Nah, senyawa yang paling penting dalam pembentukan stainless steel itu berupa kromium dengan presentasi sebanyak 10,5 sampai 12%. Nah, kromium itu fungsinya untuk apa sih? Nah, di sini kita bahas juga bahwa kemampuan tahan karat diperoleh dari terbentuknya lapisan film oksida kromium, di mana lapisan oksida ini menghalangi proses oksidasi besi atau ferrum. Nah, si kromium tadi, senyawa kromium itu tadi dapat membentuk suatu lapisan film oksida. Nah, lapisan film oksida ini terkandung di dalam stainless steel. Gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya untuk melapisi atau menghalangi proses oksidasi besi, sehingga
besi atau ferrum itu sendiri mampu bertahan lebih lama dari serangan korosi atau serangan asam lainnya. Contoh kayak air hujan atau cairan asam dan lain-lainnya. Jadi si film oksida yang didapat dari kromium ini fungsinya untuk mencegah proses oksidasi besi. Sebenarnya stainless steel ini dapat berkarat gitu. Tetapi yang membedakan stainless steel ini dengan baja-baja lainnya yaitu proses daya tahan dari si stainless steel ini lebih mampu menahan korosi dibanding besi-besi lainnya gitu. Karena adanya lapisan film oksida yang terkandung di dalam kromium. Nah, jadi dasarnya adalah kromium itu untuk membantu si besi untuk tidak mudah tergerus oleh korosi. Begitu. Jadi stainless steel ini bukan hanya baja yang terdiri dari purely 100% baja, melainkan ada campuran lain dan campuran utamanya berupa kromium dengan presentasi 10,5-12%. Kita lanjut. Nah, di sini tadi seperti yang sudah saya bilang, bahwa presentasinya sebanyak 10,5-12% kromium, lalu menghasilkan pasif film oksida dari kromium itu sendiri yang menghalangi dari oksidasi stainless steel atau oksidasi dari besinya itu sendiri. Nah, ini ada tabel corrosion rate atau rasio korosi dan banyaknya presentasi dari kromium. Selanjutnya, ada unsur paduan lain yang terkandung di dalam stainless steel. Yang tadi sudah saya jelaskan berupa kromium. Nah, kromium itu fungsinya adalah corrosion resistance atau surface oxide film. Lapisan oksidasi film. Nah, corrosion resistance yang dihasilkan dari kromium dapat membantu ferros atau besi atau baja itu sendiri agar tidak mudah tergerus oleh korosi. Selain itu, dalam kandungan stainless steel juga terdapat unsur atau senyawa lain itu berupa nikel. Nah, nikel ini fungsinya untuk apa sih? Nah, nikel ini ngebantu si besi mencapai titik keuletan dan pembentukan melalui austenitic struktur dengan baik gitu. Di samping fungsi kromium tadi, yaitu juga dijelaskan bahwa kromium dan nikel dapat bersatu menciptakan unsur paduan yang terdapat dalam stainless steel dengan baik gitu. Jadi dapat mencegah besi itu jadi tidak mudah berkarat, mencapai titik keuletan yang bagus, formability-nya juga bagus. Formability ini mungkin seperti pembentukan ya, mudah dibentuk gitu. Selanjutnya juga ada unsur molybdenum. Molybdenum juga corrosion resistance melalui chloride ion. Dan terakhir juga ada aluminium gitu. Nah, aluminium di sini fungsinya sebagai scaling resistant atau daya tahan yang baik gitu ya terhadap stainless steel. Fungsi dari aluminium sendiri ini dapat membantu baja atau stainless steel mencapai atau bertahan di temperatur yang tinggi gitu. Nah, ini adalah beberapa unsur yang terkandung di dalam baja tahan karat atau stainless steel. Ada kromium, ada nikel, ada molybdenum, ada aluminium. Selanjutnya ada sifat-sifat dari stainless steel. Ada beberapa sifat. Yang pertama, memiliki daya tahan yang baik terhadap panas, karat, dan goresan atau gesekan. Nah, daya tahan yang baik terhadap panas tadi dapat diketahui bahwa aluminium berperan penting terhadap sifat stainless steel. Yang pertama yaitu daya tahan yang baik terhadap panas atau high temperatur gitu ya. Kedua juga ada kromium yang fungsinya juga sangat baik, membantu daya tahan dari stainless steel.
terhadap proses karat atau korosi, serta goresan dan gesekan gitu. Yang kedua adalah tahan temperatur rendah maupun tinggi. Nah, ini fungsi utamanya dari aluminium yang terkandung dalam unsur paduan yang terdapat di stainless steel, yaitu stainless steel ini dapat bertahan di suhu rendah maupun suhu tinggi gitu, temperatur rendah, temperatur tinggi. Seperti contohnya kayak alat-alat masak, alat dapur gitu. Nah, alat-alat dapur ini kan biasa digunakan untuk memasak ya, memerlukan suhu yang tinggi gitu. Nah, dalam suhu yang tinggi ini, si stainless steel ini tidak terpengaruh atau setidaknya dia bisa bertahan di suhu tersebut gitu. Di suhu yang kita butuhkan untuk melakukan produksi, ini ingin membuat masakan, menggunakan oven atau segala macamnya. Nah, di dalam oven itu terdapat baja tahan karat dan ada fungsi aluminium di dalam tersebut. Jadi ketika stainless steel ini dipanaskan dengan cakupan temperatur yang sesuai atau tidak melebihi standar kekuatannya, dia mampu bertahan di temperatur yang rendah maupun yang tinggi gitu. Selanjutnya, di sifat yang ketiga adalah memiliki kekuatan besar dengan massa yang kecil. Nah, ini fungsi yang didapatkan dari unsur sebelumnya juga, yaitu nikel. Nah, dia memiliki kekuatan yang besar dengan massa yang kecil. Itu membantu proses dari keuletan stainless steel itu sendiri gitu. Maksud dari memiliki kekuatan besar dengan massa yang kecil dapat kita simpulkan bahwa stainless steel ini memiliki kekuatan yang besar, tapi bobotnya atau massanya ini tidak sebesar baja-baja atau besi-besi yang lainnya gitu. Jadi dapat dipergunakan untuk pembuatan alat-alat industri maupun alat-alat rumah tangga gitu. Selanjutnya, bersifat keras, liat, dan densitasnya besar, dan permukaannya tahan aus. Selanjutnya juga ada tahan terhadap oksidasi, kuat dan dapat ditempa, mudah dan dibersihkan, mengkilat dan tampak menarik. Nah, stainless steel ini mengapa cocok dijadikan sebagai salah satu bahan yang terdapat dalam alat rumah tangga gitu ya. Yang pertama karena dapat mudah dibersihkan. Contoh yang saya sebutkan sebelumnya adalah alat dapur. Terus mengkilat dan tampak menarik di sini kan sangat cocok untuk segi ergonomis, segi estetika, yang dimana stainless steel ini bahan yang cocok dan pas untuk dipergunakan sebagai produksi bahan-bahan tersebut gitu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada unsur paduan pada stainless steel. Kita fokus ke tabel yang kiri terlebih dahulu. Di sana terdapat kodifikasi baja tahan karat atau IC. Nah, terdapat tabel seri dan tabel grup, di mana tabel seri menunjukkan seri dari IC tersebut. Sedangkan tabel grup berisi dari paduan-paduan apa saja yang terkandung di dalamnya. Seri 200, seri 200-an berisi kromium, nikel, mangan, non-hardenable, austenitic, dan non-magnetic. Di IC 300, kita menemukan bahwa paduan yang terkandung dalam baja tahan karat itu juga sama ya. Yang pasti ada kromium. Selanjutnya juga mungkin ada nikel di IC 300-an. Non-hardenable, austenitic, dan non-magnetic. Tidak ada mangan seperti di seri 200-an. Selanjutnya ada IC 400. Kandungannya pasti selalu ada kromium. Selanjutnya ada hardenable, magnetic.
Yang membedakan di seri 400 dan 300 adalah tidak adanya nikel ya. Dan jadi perbedaan lagi bahwa di seri 400 ini tidak terkandung berupa nikel dan mangan seperti di seri 200. Ada seri 400 lainnya yaitu berisi chromium, non-hardenable, ferritic, dan magnetic. Dan di seri 500-an ada chromium dengan intensitas yang rendah, chromiumnya, heat resisting, martensite. Nah, ini adalah tipe-tipe dari kodifikasi baja tahan karat IC berdasarkan seri dan paduan yang terkandung di dalamnya. Kita lanjut ke tabel yang di sebelah kanan. Terdapat ada 3 tabel yaitu tipe, major alloy edition, dan seri IC-nya. Yang pertama ada ferritic, kandungannya terdapat ferros atau besi dan Cr, kromium. Selanjutnya ada martensitic, kandungannya ada Fe, Cr, dan C. Untuk serinya di seri 400 ya, sama seperti di ferritic. Selanjutnya ada tipe stainless steel austenitic, kandungannya berupa Fe, Ni, dan Cr yang termasuk ke dalam kelompok IC300. Selanjutnya kita dapat menemukan bahwa ada duplex dengan kandungan Fe, Cr, dan Ni. Selanjutnya juga ada stainless steel dengan tipe precipitation hardened dengan major alloy addition-nya berupa Fe, Cr, dan Ni. Mirip seperti duplex ya, cuma tipenya berbeda gitu. Dan yang terakhir ada super ferritis dan austenitics, menggunakan higher alloy version of 1 dan 3 gitu. Menggunakan versi paduan dari 1 dan 3. The response of stainless and heat-resisting steels to heat treatment depends upon their composition. They are divided into 3 general groups. Nah, respon dari stainless steel dan ketahanan panasnya dari stainless steel ini terbagi ke dalam 3 jenis gitu ya. Ada stainless steel ferritic, stainless steel martensitic, dan stainless steel austenitic. Kita lanjut. Selanjutnya ada pengelompokan stainless steel. Yang pertama ada baja tahan karat ferrit sesuai untuk lingkungan korosif, terutama terhadap bahan kimia asam nitrat, serta biasanya digunakan untuk komponen-komponen dalam industri kimia. Nah, industri-industri biasanya menggunakan baja tahan ferrit dikarenakan baja tahan ferrit ini cocok gitu ya untuk lingkungan-lingkungan dalam industri tersebut. Sehingga baja tahan karat stainless steel ferrit ini sesuai dengan lingkungannya yang mudah terpapar dengan korosi terutama terhadap bahan kimia yaitu asam nitrat. Sehingga banyak industri-industri, bukan hanya industri kimia, tetapi industri-industri lainnya sering kali menggunakan baja tahan karat atau stainless steel ferrit ini. Selanjutnya yang kedua adalah baja tahan karat martensite. Baja tahan karat martensite kuat, leleh, dan daya tariknya diperoleh dari proses pendinginan pada kondisi udara luar sesuai untuk lingkungan korosif ringan, serta biasanya digunakan untuk saluran dan rumah-rumah turbin. Jadi baja tahan karat martensite ini cocok gitu ya untuk lingkungan yang mengalami paparan korosif yang tidak begitu besar seperti
pada baja tahan karat ferrit sebelumnya gitu. Jadi baja tahan karat martensitik ini dipergunakan untuk bahan atau stainless steel yang digunakan pada bahan martensitik karena proses lingkungannya itu cenderung mengalami korosif yang ringan gitu, bukan korosif yang terlalu besar. Selanjutnya juga ada baja karat austentit, di mana sifat tahan karatnya didapat melalui pemanasan pada suhu 1000 sampai 11.000, lalu didinginkan dengan direndam ke dalam air sesuai untuk lingkungan yang mengandung garam, serta biasanya digunakan untuk baling-baling kapal. Nah, baja yang terakhir ini perlu proses khusus gitu ya untuk mencapai tingkat kekuatan tahan karat pada kondisi lingkungan yang sangat banyak mengandung garam seperti air laut, air hujan gitu ya. Karena baja tahan karat austenitit ini biasanya digunakan untuk komponen-komponen kapal laut seperti baling-baling kapal gitu ya. Nah, gimana sih cara dapetin rasio tahan karat di kondisi yang penuh atau lingkungan yang banyak dengan tingkat garam yang tinggi gitu? Nah, baja karat austentit ini didapatkan dengan cara dipanaskan pada suhu 1000 ya tadi. Pada suhu 1000 sampai 11.000. Nah, itu dilakukan untuk mendapatkan sifat tahan karatnya dibandingkan dengan baja tahan karat lainnya gitu. Dibanding dua baja tahan karat sebelumnya, yaitu ada baja tahan karat martensitik dan ferrit. Nah, baja karat austentit ini merupakan salah satu baja tahan karat yang paling baik dalam mencegah korosi yang disebabkan dengan kandungan garam di lingkungannya gitu. Selanjutnya, nah, pembahasan terkait baja tahan karat ferrit yang pertama tadi ya. Baja tahan karat ferrit adalah baja paduan dengan rasio 10,5 sampai 27% kromium dan tergabung di dalam IC bertipe 405, 430, dan 446. Memiliki sifat magnetik, ya magnetik. Selanjutnya juga baja tahan karat ferrit ini atau stainless steel ferrit ini tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas, tetapi dengan dikeraskan melalui dengan cara cold work. Selanjutnya ada dapat di cold work maupun di hot work. Jadi dapat dikeraskan dengan perlakuan cold work gitu ya. Tapi juga bisa dilakukan dengan hot work gitu. Pada kondisi annealed, keuletan dan ketahanan korosi tertinggi, kekuatan mencapai 50% lebih tinggi daripada baja plain karbon. Ketahanan korosi dan machinability lebih baik daripada stainless steel martensitik. Nah, kelebihan dari baja tahan karat ferrit ini salah satunya adalah mempunyai kekuatan sebesar 50% lebih tinggi daripada baja plain karbon gitu ya. Serta mempunyai ketahanan korosi dan machinability yang lebih baik dibandingkan baja tahan karat martensitik. Oke. Selanjutnya, baja tahan karat martensit. Nah, kita tadi sudah membahas baja tahan karat ferrit ya.
Selanjutnya kita membahas baja tahan karat martensit. Baja tahan karat martensit yaitu berupa baja paduan dengan kandungan 11,5-18 Cr kromium dan 0,1-1,2% karbon. Stainless steel martensit tergabung ke dalam IC bertipe 403, 410, 416, 420, 440A, 501, dan 502. Stainless steel martensit juga sama, bersifat magnetik seperti bajatan karat ferit sebelumnya ya. Dan juga dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. Nah, kalau sebelumnya ferit itu harus dikeraskan dengan perlakuan cold work gitu ya, perlakuan dingin. Nah, kalau martensit ini bisa dilakukan dengan perlakuan panas. Dapat di cold work juga, tetapi lebih baik di hot work gitu. Machinability-nya bagus, ketangguhannya baik, ketahanan korosinya cukup bagus terhadap cuaca, tetapi tidak sebaik stainless steel ferritic maupun austenitic. Jadi kalau diklasifikasikan berdasarkan daya tahannya terhadap korosi, stainless steel martensit ini jauh di bawah antara kedua golongan baja tahan karat lainnya gitu ya. Jadi ketahanan korosinya masih di bawah stainless steel ferritic maupun austenitic gitu. Selanjutnya ada baja tahan karat austenit atau austenitic. Baja paduan dengan 16-26% kromium, 6-22% nikel. Nah, paduan yang didapat dari austenit itu berupa 16-26% kromium dan 6-22% nikel gitu ya. Bahan tambahan lainnya gitu. Paduan lainnya, baja tahan karat austenit ini termasuk ke dalam golongan IC bertipe 201, 202, 301, 304, 304L, 321, dan 347. Bersifat non-magnetik pada kondisi anilit. Nah, sifatnya berbeda sekali dengan baja ferritic dan baja martensit sebelumnya. Karena baja tahan austenit ini non-magnetik ya sifatnya. Bersifat non-magnetik ketika dirinya terhadap kondisi anelit. Selanjutnya tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. Jadi mirip seperti ferritic ya. Dilakukan pengerasan dengan perlakuan dingin atau cold work, tapi dapat juga digunakan dalam proses perlakuan hot work juga, di cold work juga bisa gitu. Selanjutnya kelebihannya adalah memiliki shock resistance yang tinggi gitu ya. Sulit di machining kecuali dengan penambahan senyawa S atau SE. Sifat tahan korosinya paling baik di antara jenis lainnya. Nah, sifat tahan korosinya ini paling baik. Mengapa si austenit ini, baja austenit ini, stainless steel austenit ini biasa digunakan pada industri-industri kapal laut karena memiliki resistance korosinya itu cukup baik gitu. Bukan cukup baik lagi, tapi paling baik di antara ketiga jenis stainless steel. Lebih baik dibanding ferritic, lebih baik dibanding martensit gitu ya. Makanya biasanya industri-industri yang memerlukan bahan stainless steel austenit ini
karena dia dapat bertahan di kondisi korosif yang tinggi seperti di lautan gitu, dengan paparan garam yang tinggi, sehingga komponen-komponen mesin yang terdapat di kapal itu bisa berfungsi dengan baik dan tahan di waktu yang lama gitu. Selanjutnya ada kekuatan pada temperatur tinggi dan ketahanan scaling yang baik. Nah, itu juga menjadi salah satu kelebihan baja tahan karat austenit dibanding baja tahan karat yang lainnya. Nah, di sini ada perbandingan stainless steel, comparative properties of the stainless steel alloy families. Alloy group. Nah, ini ada beberapa tabel ya. Pertama ada alloy group, magnetic response note 1, work hardening rate, corrosion resistant note 2, hardenable, ductility, high temperature resistance, low temperature resistance, weldability. Baja austenitic generally no. Nah, bersifat sesuai kan dengan yang sebelumnya, yaitu austenit, yaitu bersifat non magnetic. Nah, di sini magnetic response-nya tidak bagus gitu, atau bahkan tidak sama sekali terhadap respon magnet si austenitic ini. Selanjutnya ada work hardening rate. Rasio hot work-nya gitu ya, perlakuan panasnya itu cukup bagus gitu. Di temperatur yang tinggi dia cukup kuat austenitic ini, karena sifatnya lagi juga pada sifat yang terakhir tuh terdapat kekuatan pada temperatur yang tinggi dan ketahanan scaling yang baik. Jadi dia kuat dalam temperatur yang tinggi si stainless steel austenitic ini. Selanjutnya ada corrosion resistance-nya. Resistensinya terhadap korosi itu tinggi ya. Jadi dia sangat tidak serendah resistance dari ferritic dan martensitic. Jadi dia cukup tinggi. Jadi tak jarang digunakan pada industri-industri kapal laut. Selanjutnya dapat pengerasan atau hardenable melalui cold work gitu ya. Bukan hot work, tapi pengerasannya dilakukan dengan pengerasan dingin atau cold work. Selanjutnya ada ductility atau keuletan. Baja stainless steel austenitic ini memiliki keuletan yang sangat tinggi dibandingkan jenis-jenis stainless steel lainnya gitu ya. Jadi yang paling tinggi sifat keuletannya berada di stainless steel austenitic. Selanjutnya lagi ada high temperature resistance. Nah, daya tahan terhadap temperatur tinggi gitu ya. Austenitic ini memimpin dengan perolehan very high. Dapat bertahan di temperatur yang sangat tinggi gitu dibanding stainless steel lainnya gitu. Selanjutnya ada low temperature resistance note 3. Very high juga karena mengulang kembali baja tahan karat austenit ini kekuatan pada temperatur tinggi dan ketahanan scaling yang sangat baik gitu. Dia dapat bertahan di suhu yang tinggi, di suhu yang rendah. Dia tuh dapat bertahan gitu dibandingkan stainless steel lainnya. Nah, weldability-nya very high gitu. Atau mudah untuk dilakukan pengelasan. Very high. Selanjutnya ada alloy group berupa duplex. Ini juga stainless steel, paduan juga. Magnetic response-nya ya, atau si duplex ini dapat bersifat magnetik ya. Selanjutnya juga ada work hardening rate-nya juga medium, sedang-sedang saja, dapat diperlakukan panas juga, tapi tidak dapat dilakukan pekerjaan yang panas yang cukup tinggi gitu, nggak seperti austenitic. Selanjutnya corrosion resistance-nya atau daya tahan korosinya sangat tinggi, bahkan melebihi daya tahan
dari korosi yang dimiliki austentik. Selanjutnya ada hardenable. Tidak dapat pengerasan, tidak dapat dilakukan pengerasan. Setelah dibentuk itu tidak dapat dilakukan pengerasan atau no. Ductility-nya medium, keuletannya medium di tingkat yang tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. High temperature resistance-nya rendah. Jadi dapat dikatakan duplex ini tidak dapat bertahan dengan baik gitu ya di suhu yang tinggi. Sedangkan di low temperature resistance Note 3-nya dia cukup bisa untuk bertahan di suhu yang rendah. Dan weldability-nya high atau sifat pengelasannya cukup bagus. Selanjutnya ada fernitic. Nah, di fernitic ini magnetic response-nya yes bersifat magnetik, work hardening rate-nya medium, corrosion resistance-nya medium, hardenable-nya no, ductility-nya medium, high temperature resistance-nya high, dapat bertahan di suhu yang tinggi, tapi tidak setinggi austentik. Dan low temperature resistance-nya Note 3 yaitu tidak dapat bertahan di suhu yang rendah gitu ya. Selanjutnya ada weldability-nya low, jadi tidak mudah untuk dalam proses pengelasan. Selanjutnya ada martensitic. Okay. Magnetic response-nya yes bersifat magnetik gitu ya. Work hardening rate-nya medium, corrosion resistance-nya medium juga. Hardenable-nya quench and temper. Jadi hardenable-nya melalui proses quench dan temper, beda dengan austentik gitu. Austentik dengan perlakuan panas ya pengerasannya. Tapi kalau martensitic ini menggunakan metode quench dan temper. Ductility-nya low, keuletannya sangat rendah, sehingga agak susah mungkin untuk dibentuknya. Selanjutnya ada high temperature resistance-nya juga low, jadi tidak dapat bertahan di suhu yang terlalu tinggi. Low temperature resistance Note 3-nya juga low, tidak dapat bertahan di suhu yang sangat rendah juga. Jadi ketahanan suhunya di tengah-tengah atau medium aja gitu, nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa terlalu rendah gitu ya. Weldability-nya juga low, jadi sistem sifat pengelasannya juga agak sulit gitu ya, sangat rendah. Selanjutnya ada alloy group berupa precipitation hardening. Magnetic response-nya juga yes, bersifat magnetik. Work hardening rate-nya juga medium. Corrosion resistance-nya medium juga. Hardenable-nya atau proses pengerasannya menggunakan edge hardening. Ductility-nya, keuletannya yaitu medium. High temperature resistance-nya rendah. Low temperature resistance Note 3-nya juga rendah. Weldability-nya high. Nah, ini agak mirip dengan martensitic gitu ya. Yang ngebedain adalah di hardenable-nya ada, proses hardenable-nya berbeda. Sama keuletannya juga lebih ulet sedikit, sifat precipitation hardening-nya lebih ulet dibanding martensitic stainless steel ini ya. Tetapi mereka ini sama-sama tidak dapat bertahan di suhu tinggi maupun suhu rendah gitu. Tetapi precipitation hardening ini bisa memiliki sifat pengelasan yang baik. Ada notes yaitu attraction of the steel to magnet. Note some authentic grades can be attracted to magnet if cold work. Yang kedua ada vary significantly within between grades within each group. Free machining
grades have lower corrosion resistance. Those grades higher in molybdenum have higher resistance. Yang ketiga ada measured by toughness or ductility at sub-zero temperature. Austenite grade retain ductility to cryogenic temperature. Selanjutnya korosi. Korosi adalah, nah dari tadi kita ngomongin korosi. Jadi stainless steel ini ada hubungannya dengan korosi yang sangat berhubungan sekali gitu. Korosi adalah kerusakan atau cacat logam akibat interaksi antara logam dengan lingkungannya. Bagaimana sih korosi itu bisa terjadi? Nah, korosi itu terjadi apabila terdapat 4 faktor yang saling melengkapi. Yang pertama ada faktor anoda, di mana reaksi oksidasi atau korosi itu sendiri terjadi dan arus mengalir ke lingkungannya. Selanjutnya ada katoda, di mana reaksi reduksi terjadi. Selanjutnya juga ada elektrolit ionic current path atau pembawa arus, jembatan arus antara anoda dan katoda ini. Dan yang terakhir ada faktor transfer elektron atau electronic path. Atau bahasa lainnya adalah konduktor. Nah, korosi ini memerlukan konduktor untuk bisa terjadi gitu terhadap baja. Jadi arus antara katoda dan anoda atau konduktor ini melewati metal atau logam untuk melengkapi sirkuit atau lingkungan yang ada di logam tersebut. Nah, bila suatu logam berada dalam suatu lingkungan, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu imun, aktif, dan pasif. Imun atau nobel atau mulia ini tidak terjadi apa-apa. Logam berada dalam kondisi imun terhadap lingkungan korosif. Nah, contohnya logam mulia. Nah, kan kita sering dengar ada yang namanya logam mulia seperti emas, berlian, diamond gitu kan. Nah, logam tersebut itu bersifat imun terhadap korosi, jadi tidak bisa berkarat gitu ya. Selanjutnya ada aktif, terjadi reaksi korosi, logam berada dalam kondisi aktif terhadap lingkungan korosifnya. Selanjutnya ada pasif, terbentuk lapisan film di permukaan logam, dan logam dalam kondisi pasif di lingkungan korosif karena terbentuk lapisan pasif di permukaan logam yang melindungi logam dari serangan korosi atau lingkungan korosif di sekitarnya. Nah, stainless steel ini berada di bagian yang pasif. Dia dapat korosi tapi memerlukan waktu yang lebih lama lah dibanding baja-baja anti korosi. Karena adanya lapisan film yang pertama saya jelaskan tadi di bagian pertama, lapisan film oksida yang dihasilkan dari krom. Selanjutnya ada baja perkakas. Nah, ini ada overview-nya. Definisinya ada high quality special steel used for cutting or forming purpose. Tool steels can be classified based on quenching media use, water hardening steel, oil hardening steel, or air hardening steel. Alloy kontennya ada carbon tool steel, low alloy steel, medium alloy tool steel, dan application-nya ada hot work steel, shock resisting steel, high speed steel, and cold work steel. Selection of tool steel-nya ada correlating metallurgical characteristic of the tool steels with the requirements of the tool in operation. Nah, ini ada beberapa shock resistant tool steel-nya ya. Ada cold work tool steel, screwdriver blade, shear blade, cutter, punch, shear blade, roll, blanking die. Nah, di high speed tool steel-nya ada thread rolling die, pin, punch, drill bit. Di hot work tool steel-nya ada punch and die casting die, and extrusion die. Penggunaan selection of tool steel types based on the operation. The cutting, shearing, rolling, drawing, and extrusion, forming, dan battering. Yang pertama ada cutting tool, lead, planer tool, drill, or tap, milling cutter, or hob. High hardness as well as good heat and wear resistance. Nah, yang kedua ada shearing tool, shears, punch, blanking dies, memiliki tahan aus yang tinggi dan ketangguhan yang memadai. Yang ketiga ada forming tool,
yaitu forging dies, die casting, memiliki ketangguhan, kekuatan tinggi, dan red hardness yang tinggi penggunaannya ya. Yang keempat ada drawing and extrusion dies, kekuatan, ketangguhan, sifat tahan aus, dan red hardness yang tinggi. Yang kelima ada rolling dice, cukup keras, tangguh, dan tahan aus. Itu yang diperlukan gitu ya. Dan yang terakhir ada battering atau tool, itu battering tool, menerima beban kejut dan memiliki ketangguhan tinggi sekali. Nah, aplikasinya atau penggunaannya, most application-nya biasanya digunakan adalah kekerasannya, ketangguhannya, tahan aus, serta red hardness-nya. Individual application, penggunaan individunya biasanya di distorsi yang diizinkan, surface decarburization yang ditoleransi. Yang selanjutnya ada hardenability atau depth of hardness yang diperoleh. Yang keempat ada heat treating yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah machinability. Karakteristiknya, non-deforming property. Perkakas biasanya dikeraskan dengan perlakuan panas ya. Pada pemanasan dan pendinginan, baja akan mengalami pemuaian dan penyusutan, mengakibatkan perubahan bentuk dan ukuran, mungkin juga terjadi distorsi atau retak. Selanjutnya ada non-deforming property, baik tidak banyak mengalami perubahan bentuk atau dimensi ya. Selanjutnya ada perkakas yang kompleks atau yang mempunyai perbedaan penampang yang drastis harus mempunyai sifat non-deforming yang baik. Biasanya air hardening mempunyai sifat non-deforming yang baik. Yang kedua ada depth of hardening. Nah, karakteristik ini perkakas seringkali memerlukan kekerasan pada seluruh penampang gitu ya. Dalamnya penetrasi, kekerasan ini berkaitan dengan hardenability semua unsur paduan kecuali kobalt, menaikkan hardenability. Bila diperlukan kekerasan sampai ke bagian dalam, maka dipilih berupa high alloy steel atau deep hardening. Shallow hardening steel seperti grup W, grup F, dan beberapa grup V harus di-quench dengan air. Yang ketiga ada toughness, ketangguhan. Ketangguhan didefinisikan sebagai kemampuan menahan beban tanpa menjadi patah, bukan kemampuan menyerap energi selama deformasi. Perkakas biasanya harus kaku atau rigid ya, Tidak boleh terjadi deformasi plastik sedikit pun. Perkakas dengan kadar karbon rendah dan medium grup S dan H akan mempunyai ketangguhan paling baik, karenanya dikelompokkan ke dalam shock resisting tool steel. Shallow hardening steel dengan inti yang tangguh dan lunak dianggap mempunyai ketangguhan yang baik. Dan cold works tool steel yang kadar karbonnya tinggi cenderung agak getas dan dikatakan ketangguhannya rendah. Yang keempat dari karakteristik yang ada adalah wear resistance. Didefinisikan sebagai ketahanan terhadap abrasi atau ketahanan terhadap kehilangan toleransi dimensi. Dimiliki oleh semua baja perkakas, tetapi ada beberapa baja perkakas yang sangat baik sifat tahan ausnya, terutama yang mengandung partikel-partikel karbida yang tak larut. Nah, wear resistance terutama dibutuhkan oleh perkakas potong bermata tunggal. Yang kelima ada red hardness atau disebut juga hot hardness. Dikatakan sebagai kekerasan pada temperatur yang tinggi. Red hardness banyak berkaitan dengan ketahanan terhadap tempering pada baja. Sifat ini diperlukan pada perkakas potong kecepatan tinggi dan perkakas untuk hot working. Unsur paduan karbida former seperti chromium, tungsten, molybdenum sangat memperbaiki sifat ini. Baja dengan kandungan unsur-unsur tersebut dalam jumlah banyak akan memiliki sifat red hardness yang sangat baik. Dan yang terakhir, karakteristiknya adalah machinability, yaitu kemampuan suatu bahan untuk dipotong dan menghasilkan permukaan yang halus. Faktor yang berpengaruh adalah berupa kekerasan pada kondisi annealed, struktur mikro, dan banyaknya karbida. Baja perkakas lebih sulit di machining dibandingkan dengan baja konstruksi. Carbon tool steel group W mempunyai machinability paling baik di antara baja perkakas lainnya. Serta machinability dan workability menurun dengan makin tingginya kadar karbon dan paduan. Jadi sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kadar karbon dan paduannya, maka machinability dan workability-nya
menurun gitu. Dan yang terakhir ada unsur pembentuk karbida yang kuat seperti kromium, vanadium, dan molybdenum membentuk sejumlah besar partikel karbida sesudah annealing sehingga baja sulit di-machining. Karakteristik yang ketujuh yaitu resistant to decarburization. Keluarnya karbon dari baja yang terjadi selama baja dipanaskan atau di heat treatment di atas 700 derajat Celcius. Jika terjadi dekarburasi, maka kekerasan yang diharapkan tidak akan tercapai. Dekarburasi dapat dicegah dengan beberapa cara perlindungan seperti pemanasan pada protective atmosphere. Nah, perkakas dengan desain yang kompleks dan tidak dapat digrinding setelah pengerasan tidak boleh mengalami dekarburasi. Dan yang terakhir ada shock resisting tool steel paling jelek, hot work tool steel agak baik, dan carbon tool steel paling baik ketahanannya terhadap dekarburasi. Nah, klasifikasinya ada water hardening tool steel di grup W. Satu berdasarkan menurut kadar karbonnya yaitu 0,6 sampai 0,75% karbon, aplikasi di mana ketangguhan adalah syarat utama. Yang B ada 0,75% sampai 0,95%, aplikasinya di mana ketangguhan dan kekerasan adalah penting. Dan yang terakhir ada 0,95 sampai 1,40%, aplikasi di mana sifat tan aus dan ketajaman sisi potong sangat penting. Yang kedua ada karakteristik, kekerasan permukaan yang tinggi diperoleh dengan heat treatment, quenching dengan media air, machinability paling tinggi, sifat thread hardness-nya jelek, pemakaian terbatas untuk perkakas pemotongan kecepatan rendah, pemakaian tipis dan bahan yang relatif lunak. Klasifikasinya ada shock resisting steel grup S. Digunakan pada tools yang menerima beban kejut berulang, kadar karbonnya berkisar antara 0,45 sampai 0,65%. Unsur paduannya berupa silikon, krom, tungsten, dan molybdenum. Wear resistant dan machinability-nya cukup bagus. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk forming tool, punch, pneumatic tool, dan shear blade. Nah, klasifikasi dari cold work tool steel. Yang pertama ada di grup O atau oil hardening, mengandung mangan dan memiliki sifat non-deforming yang baik. Yang kedua ada grup A, baja paduan medium, mengandung 1% karbon, 3% mangan, 5 kromium, dan 1% molybdenum. Sifat non-deforming istimewa. Wear resistant baik, ketangguhan, thread hardness sedang, tetapi machinability-nya jelek. Yang terakhir ada di grup D, yaitu high carbon, high chromium. Memiliki 2,25% karbon dan 12% kromium. Sifat wear resistance-nya dan non-deforming-nya istimewa atau sangat bagus. Lanjut, ada hot work steel atau grup H. Grup H11 sampai H19. Chrome based hot work tool steel. Memiliki red hardness yang baik dengan 3,25% chrome. Ketangguhan naik pada kadar karbon dan unsur paduan rendah. Air hardenable, non-deforming baik. Grup H21 sampai H26, tungsten based hot work steel mengandung 9% tungsten, 2,12% chromium, red hardness makin baik tapi ketangguhannya turun, air hardenable. Dan grup yang C ada grup H41 sampai H43 yaitu molybdenum based hot work steel, mengandung 8% molybdenum, 4% chromium. Karakteristik sama dengan tungsten based hot work steel, jadi sama dengan grup H21 sampai H26 ya karakteristiknya. Cuma kandungan yang terkandung di dalamnya mengandung 8% molybdenum dan 4% chromium. Selanjutnya ada high speed tool steel, yaitu tool steel yang memiliki kadar paduan yang tinggi, tungsten base atau molybdenum base dengan unsur paduan krom, vanadium, dan karbon sebanyak 0,7 sampai 1%. Sebagai perkakas potong dikenal dengan inisial HSS, memiliki red hardness istimewa dengan wear resistant dan ketangguhan yang hampir sama. Selanjutnya ada klasifikasi metal mold atau grup P, ya, memiliki krom dan nikel sebagai paduan utama. Pada dasarnya baja paduan untuk decarburizing, kekerasan rendah pada kondisi annealed dan tahan terhadap work hardening untuk proses hubbling,
memiliki sifat tahan aus setelah dikeraskan ya. Sifat red hardness-nya jelek. Selanjutnya ada klasifikasi dari special purpose tool steel. Nah, jenis baja perkakas di luar yang disebut di atas dibuat khusus untuk menangani persyaratan istimewa pada suatu penggunaan. Contohnya dari grup L atau low alloy, paduan utamanya berupa krom dengan vanadium, molybdenum, dan nikel. Di grup F ada karbon tungsten, shallow hardening, water quench dengan kadar karbon dan tungsten yang tinggi sangat tahan aus. Nah, selanjutnya ada berupa contoh soal yang masih berkesinambungan dengan baja tahan karat austenitic tadi ya, yang tahan terhadap temperatur tinggi maupun temperatur rendah. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal hitungan berupa laju aliran panas yang melalui plat atau baja gitu ya, atau besi yang dapat dilakukan oleh austenitic stainless steel gitu ya. Pertama ada sebuah soal, yaitu ada sebuah plat besi tebalnya 2,5 cm. Temperatur pada kedua permukaannya 1000 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Ya, panjang dan lebar platnya adalah panjangnya 75 cm dan lebarnya adalah 40 cm. Sedangkan konduktivitas termalnya 75 W per M derajat Celcius. Hitung laju aliran panas yang melalui plat tersebut dan temperatur di dalam plat yang berjarak 5 mm dari permukaan yang panas. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan T1 dikurang T2 dikali A dibagi X per K. Nah, X per K itu apa? X itu tebal dari plat besinya ya, 2,5 cm. Kita turunkan dulu ke mili, jadi 0,025 per K. Nah, K-nya itu 75 atau konduktivitas termalnya. Jadi K adalah konduktivitas termalnya yang bernilai 75. Kita masukkan rumusnya. Q sama dengan T1 dikurang T2 dikali A dibagi X per K. Nah, T1-nya berupa 1000 derajat Celcius dikurangi T2-nya yaitu 200 derajat dikali A. Nah, A ini didapat dari panjang dan lebar platnya gitu ya. Dalam mili diubah dulu. 0,75 mm yang tadinya 75 cm. Selanjutnya dikali 40 cm diubah ke mili menjadi 0,40 dibagi 0,025 yang didapat dari didapat dari tebal plat besi yaitu 2,5 dapatkan 0,025 per 75. 75 adalah konduktivitas termalnya. Didapatlah 7,20 dikali 10 pangkat 5 W. Nah, temperatur yang berjaraknya 5 mm dari permukaan panas, rumusnya adalah Q sama dengan Q per A. Sama dengan 7,20 dikali 10 pangkat 5 dibagi 0,75 dikali 0,40. Nah, itu A-nya ya. A-nya adalah 0,75 dikali 0,40. Didapatlah berupa 2,40 dikali 10 pangkat 6. Q sama dengan T1 min T2 per X per K. Selanjutnya ada T2. T2 didapat dari T1K dikurang Q dikali X dibagi K. Yaitu 1000 dikali 75 dikurang 2,40 dikali 10 pangkat 6 dikali 0,005 dibagi 75. Didapatlah T2-nya berupa 840 derajat Celcius. Jadi laju aliran panas yang melalui plat tersebut adalah 840 derajat Celcius. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam tugas mata kuliah pemilihan bahan dan proses yang diampu oleh Bapak dosen Joni Arif STMT.
Mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan-kesalahan kata yang saya sebutkan dalam penjelasan dari presentasi saya ini, karena saya sejatinya juga masih belajar, dan semoga dari tugas ini saya mendapatkan sesuatu insight atau pengetahuan baru yang dapat teman-teman atau penonton dapatkan juga gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisa, saya pamit undur diri. Terima kasih.